Ayo Pak, kita masuk Islam, Pak. Tenis, bukan. Udah cocok nih jadi penginjil. Kenapa harus ikut? Kakak paksa atau mereka memang ikhlas menerima? Saya nggak paksa, jadi mereka lihat saya sholat, nggak sesolat, saya tanya, lu nggak sembahyang? Ya kan? Nggak sembayang. Bulan yang sehari itu 30.000. Oh, harus beli air. Bocor guys. Hujan-hujan kita tetap ke sini. Sambil pintu doang ya. Tapi ternyata kusennya juga kagak ada. Oh, ini nggak ada. Ya guys, perjuangan. Hujan-hujan kita tetap ke sini. Ya, ini kita sedang mengunjungi salah satu mualaf ya, yang bernama Sinta, yang kita pasangin airnya. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi membantu menyediakan air bersih untuk Mbak Sinta ini ya. Karena anak dari Mbak Sinta ini kan lahirnya ada sedikit gangguan ya, jadi kasihan kalau nggak ada air. Seperti itu. Dan teman-teman juga kalau penasaran bisa cek di channel kita tentang kisah mualafnya Mbak Sinta ini ya. Silakan, link saya taruh di deskripsi supaya kalian tahu. Oke, ini perjuangan. Aduh, celana basah. Ada tenis, bukan. Kok ketawa sih Daman? Parah lu. Ya, ada musola di sini guys. Ini banjir kan? Iya. Ya. Tuh. Nah, itu lumayan. Paling ujung. Yuk. Jangkut payungnya. Aduh. Ayo ke mampu. Ya, ini pintunya udah rusak guys. Ini juga akan diperbaiki. Penahan banjir. Bocor guys. Ini aman. Ini yang bantuin Cornelius. Yang mualaf Cornelius. Yang ini nih Jul, tadinya kita mau ganti itu kusen Jul buat pintunya. Tadinya mau beli pintu doang ya. Tapi ternyata kusennya juga kagak ada. Oh, ini nggak ada kusennya. Lumayan mahal sob akhirnya. Kalau kusen ini doang lumayan murah. Itu airnya udah siap artinya? Alhamdulillah udah siap dari kemarin siang. Kemarin siang? Iya. Oke, jadi udah ada air lah ya? Air udah ada, cuman karena baru-baru masih merah kan airnya. Oh, masih jelek airnya. Terus nih bocor, atasnya apa sih nih? Bocor dari asbes atasnya pada pecah-pecah. Oh, ini atas asbes ya? Enggak, loteng, ada ruangan lagi di atas ini. Di atas ada ruangan? Ada. Oh, dari mana masuknya? Itu dari situ ada tangga. Oh, dari belakangnya ada tangga. Di atas pakai untuk apa? Tadinya bisa buat kamar, cuman karena udah bertahun-tahun nggak dipakai, hujan kayak begini, jadi hancur lapuk kayunya. Oh, ini artinya bukan coran ya, kayu ya? Ya, kayu. Kayu, artinya dikasih tripek atau papan gitu aja ya? Ya. Oh. Kalau yang dari atas tangga langsung ke itu, di atas dapur itu dia coran, cuman dapur kesononya papan nih, kesininya papan. Ini kan dari mertua ya? Iya, rumah mertua. Mertua mana sekarang? Mertua tinggalnya sekarang di Lampung. Oh, aslinya Lampung memang? Asli Padang.
asli Padang, cuman sekarang udah merantau ke Udah nikah lagi, tinggal di Lampung. udah nikah lagi. Itu mertua Ya, cowok artinya. mertua perempuan saya udah meninggal. Oh, mertua cowok nikah lagi Ya. jadi ikut ke Lampung. Jadi rumah ini jatuhnya tuh tadi kan saya menempati ini dari 15 tahun belakang ini saya nempatin sama anak-anak sama suami. Hampir setahun lebih ini suami pergi begitu aja menghilang nggak tahu kemana. Itu jadi ditinggalin saya sama anak-anak. Masa nggak tahu suami kemana? Nggak tahu kemana, Nggak ada hubungan sama sekali. nggak ada. Anak-anak nggak pernah kontak sama. Bapaknya juga termasuk orang yang galak, jadi udah males ketemu sama bapak-bapaknya gitu. Masalahnya dia mau, masa gini, dia mau pergi pasti kan ke rumah keluarga aja. Kalau nggak mau kemana? Enggak, dia jadi kalau kedengeran saya ini kan sebelum saya ditinggalin itu dia udah punya perempuan lain, udah menghamili perempuan lain. Waduh, Cingoren. Cingoren. parah ini. Jadi Dan ini kan siapa anaknya aja itu bilang Mirip Valen. ente bilang bapak ente apa? Mau nggak bapaknya balik? Nggak mau. Oh. Mau bapaknya balik nggak? Kenapa? Ente sayang nggak sama bapak? Kenapa? ya Jahatnya jahat gimana? suka mukul. Oh, ke anak-anak mukul juga. Mukul siapa? Tanya, pernah dipukul nggak sama ayah? Pernah dipukul? Kasian juga ya. Makanya dia udah nggak peduli lagi sama ayahnya. Dan intinya nak jangan besar dalam dendam. Gak apa-apa. Nih Ustadz Daman yang ngomong. Ya, astagfirullah. Ya, Tata gimana Tata? Enggak, bukan apa. Gimana Tata? Enggak itu. Biasanya orang kalau mau mualaf, Iya ya. ya bukan dikuatkan imannya sama dia, tapi malah dibuat murtad sama si Daman. Oh Enggak. gitu. Aku enggak kayak Coba gitu. lu kasih tahu sih dulu nih buat Enggak, anaknya. cuma bilang. sama buat dia. Enggak ini serius. Cuma mau bilang apa namanya tuh, kita jangan menyimpan dendam karena itu, karena hikmah di balik itu. Tahu nggak apa arti hikmah itu? Kalau kamu nyimpan dendam itu kamu bawa, kamu hanya akan menyakiti diri kamu dan kamu nggak akan bisa ngubah apapun. Paham maksudnya? Itu nggak akan terjadi ubah. Tapi dengan kita sabar, kita dapat satu bonus, kasih sayang Allah itu dapat. Tapi kalau kita dendam terus, dendam, itu penyakit hati kita makin kronis. Nah, makanya kita kalau di dalam Islam itu diajarin, ya udahlah. Orang yang udah berbuat apa ke kita, ya udahlah. Intinya kita jangan sampai pernah menjadi seperti itu. Berarti itu pelajaran buat kamu. Kamu cowok kan? Nah, itu mendidik kamu jangan sampai jadi seperti itu. Itu doang. Ya, Oke? Jangan seperti bapak. Nah, jangan seperti bapak. Tapi intinya kamu nggak boleh benci bapak kamu. Kalau seperti Om Julius boleh. Om Julius dibenci aja nggak apa-apa. Nah, gitu doang. Enggak, aku tanya, maksudnya bapaknya mualaf juga nggak? Enggak. Oh, dari bapaknya malah Bapaknya Islam. Islam dari lahir. Islam dari lahir. Nah, Tapi justru karena dia Islam dari lahir, dia dari pertama awal nikah sama dia, saya kan nikah sama dia, saya udah Islam dulu, baru nikah sama dia. Jadi nikah sama dia tuh saya udah Islam sekitar 5 bulan, 6 bulan, baru nikah sama dia. Dari pertama nikah sama dia itu, saya nggak kenal yang dengan ajaran agama Islam, belum benar-benar kenal. Oh, berarti pertama memilih Islam Islam tuh karena belajar sendiri saya, pakai buku yang dijual di terminal itu yang 10.003. Nggak, berarti pertama sama suami beliau Islam dari lahir. Ya, Oke. Terus kakak bersama dia karena harus seperti itu, harus masuk Islam agar Nggak, bisa nikah. enggak, Oh, bukan. jadi? Islam dulu, saya belajar Islam dulu. Oh, berarti emang ada giroh, maksudnya giroh tuh rasa keinginan belajar dulu. Ya, Tapi sebelum itu udah kenal sama suami. ya belum lah. Oh, setelah Islam baru kenal suami. Baru kenal suami. Oh, bukan karena kenal suami masuk Islam. Bukan. Oh, Oh, berarti emang ada niat hati mempelajari Ya. Islam dulu. Justru yang saya ini setelah nikah sama suami kan dia Islam nih. Apalagi Padang kan dia Padangnya Muhammadiyah. Jadi Oke. Islamnya itu lebih ketat kan. Itu dia nggak bisa jadi iman gitu, nggak bisa mengimani. Oke. Nggak, yang mau kita teliti itu gini. Suaminya Islam dari lahir. Berarti kakak apanya? ajan. Oh, Zan, tunggu dulu. Yang airnya yang udah jadi yuk. Yang tadinya nih. Ke atas juga boleh sih. Oh, Oke, kita akan mau lihat ya guys Ini ya. selang buat ngambil wudhunya aja, dia nggak usah kayak dulu kan pakai Ini gayung hasil buang-buang, langsung kerja keras ngocor. daripada kita, alhamdulillah kita bisa menyalurkan sumber air buat dia Ya. wudhu. Ya. Jadi sekarang udah bisa wudhu di rumah lah ya. Udah
Oh, biasanya dulu wudhunya di mana? Hah? Dulu wudhunya di mana? Dulu wudhunya di sini. Di sini juga. Tapi airnya nggak keluar, bagaimana? Airnya ada, cuman saya beli air pikulan yang sehari itu 30.000. Oh, harus beli air. Oh, gitu. Jadi Tapi airnya harus dipindahin ke bak gede, kita ngambil pakai gayung karena kan Islam itu memudahkan. Jadi jangan dianggap sulit, jadi pakai gayung kiri kanan gitu. oh, gitu wudhunya. Berarti sekarang udah aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Oh, alhamdulillah ya. Sinta. Ya gitulah kondisinya teman-teman ya. Ini kan dapat dari orang baik nih, yang akhirnya bisa ngebantu Sinta dari agak mundur. Yang akhirnya agak munduran. Yang akhirnya Sinta bisa di rumah Sinta akhirnya bisa ada lagi nih mata air yang mengalir. Ada nggak yang mau Sinta ucapin buat orang baik yang telah bantu Sinta? Ucapin yang saya cuma bisa ngucapin terima kasih banyak atas semua bantuannya buat para donatur, dermawan, karena kalian semua, kebaikan kalian semua, akhirnya saya bisa punya air lagi di rumah. Semoga amal kebaikannya dibalas sama Allah berlipat ganda. Ya, Saya cuma bisa bilang begitulah kondisinya ya guys ya teman-teman ya. amin ya Allah, Nah, alamin. intinya kami udah, oh iya, intinya kami udah datang Nyalain coba. langsung ya, datang langsung melihat ternyata apa yang Anda bantu selama ini bermanfaat ya buat kakak Sinta ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah Allah akan gantikan Air dengan wudhu. rezeki yang berlimpah ya. Dia Lagi ada situ. mana sih? Pas. Keluarin Nah, nggak, aku cuma mau tanya tuh gini ke Kak Sinta kan. Kak Sinta kan berarti lanjutan yang tadi ya. Lanjutan yang tadi itu berarti Kak Sinta awal mau pelajari Islam. ya. Ya, itu mulai tertariknya kenapa? Karena saya dari SD itu udah belajar Islam, walaupun keluarga saya mayoritas Buddha. Oh, mayoritasnya Buddha. Apa? Sana lagi. Oke, salah aja aku. Ya nggak apa-apa dong. Ah, Juga nggak apa-apa. enggak di sini. Berarti karena mayoritasnya Buddha. Ya, Kemudian udah mempelajari Islam, tertariknya karena dari awal dari awal saya memang belajar agama Islam. belajar Islam. Tertariknya karena apa? Karena sering rame-rame baca doa atau apa? Tertariknya semuanya, mulai dari dengar ajan, terus dengar ceramah, dengar kajian, itu berbeda sama dalam agama saya juga beda. Terus saya waktu SMP juga belajar Kristen juga 3 tahun. Ah, belajar Kristen. Tapi kenapa nggak tertarik? Kan capek di Islam. Di Islam tuh sholatnya 5 waktu sehari, capek Udah banget. jadi berat gitu, capek. Ah, gitu. berat. Kenapa nih? Kristen Tapi kan- enak, ibadah minggu doang. Terus Iya. sampai sana tuh nyanyi-nyanyi kita. Iya benar, cuman apa ya namanya ya, kurang ini juga di Kristen itu kurang apa ya namanya ya, kurang di hati itu kurang ngena. Maksudnya kita kan berdoa itu meminta sama Allah, kok di sini cuman ketawa-tawa happy-happy. Mereka meminta juga loh. Iya, Mereka Kak. meminta dalam nama Bapak yang Bapak Iya, yang mengirimkan saya bingung, Bapak itu anaknya. siapa? Roh Kudus itu siapa? Yang bikin saya bingung itu mereka itu siapa? Kan Ya kan, kalau dia Bapak, ini. Tapi sering kemakan. Bapak yang tadi ya, Tuhan yang nggak bisa dijamah karena dalam perjanjian lama kan dikatakan ya, siapapun yang melihat Bapak bakal binasa. Jadi karena takut manusia binasa, diutus anaknya satu ya dalam berbentuk kita. Ya kan? Dengan darah-darah dia itu dapat menghapus dosa kita karena kasih sayangnya biar bisa berkenalan dengan kita. Nah, itu kan lebih baik gitu, lebih keren lagi gitu kan? Udah cocok dia jadi penginjil. Ngomongin jelas. Guys, jadi buat komisionaris. Iya. Nah, itu gimana? ya enggak pas aja yang saya iniin dalam agama saya kan ada patung dewa-dewa. Masuk sana patung juga gitu. Iya, patung juga. Berarti Nyari nuansa baru. Karena setahu saya kan patungnya itu kosong. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dihancurin pun masih bisa kosong. dihancurin. Terus kalau misalkan kata mereka ada si A, ada si B, ada si C, itu berarti bukan mereka tapi setan yang mengisi gitu maksud saya. Oke, berarti nuansa baru tiba-tiba di Islam. Begitu di Islam nggak ada patung-patungnya. Begitu kakak misalnya sholat di depannya ada kulkas. Berarti kakak lagi nyembah kulkas itu nggak? Enggak dong, ada ke sono kan. Bukan ke kulkas. Enggak, maksudnya tergantung kan gini. Kan ada manusia ya. Manusia ini yang selain agama Islam ya terstigma, atau stigma itu kayak bukan terdoktrin apa ya?
akalnya itu terafirmasi, apapun yang disujudin itu Tuhan. Karena ya contoh nih, kakak dulu Buddha sujud ke depan patung itu, berarti itu sembahan kakak. Sujud apa namanya itu orang Hindu ke patung gitu, ke patung juga itu sembahan mereka. Orang Islam ketika sujud juga diklaim sama agama sebelah. Nah, diklaim bahwa sujud itu kepada apa yang disujudi. Misalnya sujudnya depan kulkas, berarti kulkas. Makanya dikatakan Islam itu nyembah Ka'bah, dikatakan. Padahal kita nggak nyembah Ka'bah kan. Nah, itu telah di sana. Nah, kiblat itu satu arah. Itu yang mau kita bilang. Nah, sekarang kakak bilang gini. Akhirnya kakak menemukan Islam itu di apa namanya itu, ini yang paling cocok buat kakak. Sekarang tadi kan udah cerita panjang, enggak terlalu panjang ya, tentang suami yang udah lahir Islam, ternyata berperilaku buruk. Kenapa kakak masih Islam? Saya kenapa masih di Islam? Seharusnya udah ditampilkan ini ya, mediasi daripada Islam yang modelan kayak gini. Nah, gimana tuh? Iya, dan ibunya, keluarganya itu masih bisa nerima dia loh. Ibunya siapa? Ibunya ini. Ibunya beliau atau ibu? Dia masih punya keluarga yang beda agama. Oh, iya tuh gimana tuh kak? Ya bener. Malah tinggal di sini damat. Berarti gini, berarti kita bilang nih, Tuhan yang Maha Kuasa itu, nah ini kita sampingkan dulu Allah dan semuanya. Nah, sedang memainkan satu drama ke kakak. Drama apa? Dimana kakak memilih Islam, dihadirkan satu orang Islam yang jahat. Oke, setelah itu ternyata di agama kakak yang dulu justru masih bisa menerima kakak. Kenapa masih teguhnya di Islam? Kenapa nggak balik aja? Hidup jadi lebih enak ya kan? Karena ada yang sayang. Itu gimana? Alasannya? Alasannya satu, yang udah saya kerjain, kalau saya balik lagi satu sia-sia. Kedua, saya jatuhnya murtad. Kalau orang udah murtad berarti dia nggak bisa masuk, jangankan masuk surga, cium surga aja nggak akan. Jadi karena udah istilah kata tuh, dengan segala masalah saya, keluarga saya, suami pun kayak begini, dengan rumah seperti ini pun saya tetap pilih Islam gitu, maksudnya kan. Berarti ibaratnya mau apapun keindahan dunia yang ditampilkan, kalau itu harus meninggalkan Islam, kakak nggak mau. Mending seperti ini, yang penting saya mati dalam keadaan Islam. Wah, luar biasa. Ini bisa keren banget. Ngajinya di mana? Tanya Dawan. Ngaji ini mana? Ngaji belajarnya di mana? Belajar di mana? Di itu Bang Sincan. Oh, Bang Sincan. Oh, udah didoktrin berarti. Di mana? Oke guys, kita selaku misionaris, dia ternyata udah didoktrin. Dia udah didoktrin guys sama Bang Sincan. Tapi seru, ngaji di rumah dia seru. Oh, ngaji sama Bang. Seru. Maksudnya ustadznya satu nggak serius. Ada bercandanya, maksudnya bukan arti bercanda tuh bercanda yang gimana gitu. Nggak kaku. Jadi nggak kaku. Karena kan otak mualaf itu kan kebanyakan kan, otak mualaf itu kan kebanyakan udah berat-berat. Ditambah misalkan kajiannya berat, akhirnya nggak masuk otak dong. Nah, tapi ini diselingi dengan bercanda, jadi kita nggak terlalu ketar-ketir gitu. Tapi tenang nggak, kalau kata Allah begini, ya memang itu terjadi ya. Kata Allah, kata Rasulullah itu gini. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul lil kafirin. Dan ini adalah surga bagi mereka. Kenapa kakak harus seperti ini? Ya karena ini surga, apa itu penjaranya kakak. Kemudian penjara artinya tempat kakak akan diuji. Artinya diuji. Buktinya apa yang kakak diuji hari ini? Suami yang lahir dari Islam, tapi justru kok kayak gini orang Islam, kan gitu. Terus ada keluarga yang mesti menerima. Wah, kalau kita secara ini ya, secara pandangan kita, wah di sana justru lebih baik, padahal mereka non Muslim. Nah, tapi kakak masih meneguhkan diri kepada Islam. Berarti kakak udah tahu kebenaran Islam yang sebenarnya. Sehingga nggak mungkin aku akan meninggalkan ini gitu. Udah, kalau bisa keluarga juga masuk Islam. Cuma karena mereka apa ya namanya ya, udah agak kolot, jadi agak susah. Jadi kalau misalkan saya sisipin, ayolah masuk Islam gini. Oke, satu pesan. Nah, keluarga di mana? Hah? Keluarga di mana memang? Di Lebak, Banten. Oh, asli Lebak ya? Iya, Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung. Jadi ayah ibu di sana. Papa udah nggak ada, tinggal mama. Berapa saudara? 3. Saya anak bontot. Mana bontot? Oh, kakak artinya. Kakak masih muda. Kakak Buddha. Udah nikah juga lah di sana ya? Di Rangkas Bitung. Iya. Enggak, yang mau saya bilang,
apa namanya tuh, kakak percaya agama itu mengajarkan keburukan apa enggak? Setiap agama manapun. Di setiap agama manapun setahu saya mah nggak ada yang ngajarin keburukan. Semua Pasti ngajarin. satu tujuannya sama, Ngajarin ke Tuhan ujung-ujungnya. pasti ngajarin kebaikan kan? Kebaikan. Nggak ada yang ngajarin keburukan Nggak ada. kan? Oke. Ketika ada orang Islam, ya udah orang Islam lahir seperti Islam, dia berlaku jahat. Yang salah Islamnya apa dia? Ya orangnya lah, bukan Islamnya lah. Nah, itu satu. Sekarang kita balik. Misalnya ke Kristenan, ada pendeta. Kerjaan pendeta tuh nggak bakal menyolong. Yang salah Kristen apa pendeta? Pendetanya. Pendetanya yang salah. Baik itu Buddha, ada Bante berlaku jahat. Ketika Bante itu berlaku jahat, misalnya dia kayak bilang tadi nyolong helm, misalnya kan. Yang salah Bantenya, Buddhanya, yang salah si Bantenya atau agama Buddhanya? Bantenya. Bantenya. Berarti di sini kita bisa menilai. Segala sesuatu itu sebenarnya agama itu nggak mengajarkan kejahatan, keburukan dan lain-lain. Kan di dalam semua agama kan ada dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang meminum minuman keras, dilarang apalagi banyak tuh. Di agama Buddha juga ada. Di agama Buddha juga ada semua larangan seperti itu ada. Cuman bagaimana si agama itu jadi jalan untuk kekerasan, sebenarnya balik lagi ke orangnya. Orangnya itu mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Tapi orang melihatnya itu karena dia Islam, dia membunuh, dia begini begitu, pikiran kita udah jahatnya karena agamanya. Nah, buruk. itu dia. Itu sebenarnya stigma yang salah kan. Sama seperti tadi, kalau kita mau stigma yang salah, mending kita keluar dari agama. Karena kenapa? Saat ada kasus pendeta memperkaos biarawati misalnya. Wah, Kristen nggak benar. Kenapa? Pendetanya kayak gitu. Nggak bisa. Kristennya baik ya. Yang salah pendetanya. Begitu juga yang namanya Muslim. Ketika kita dapati misalnya kayak tadi, Muslim dari lahir, justru dia berbuat buruk. Oh, nggak bisa kita salahin Islamnya. Yang salah dia. Karena untuk jadi baik tanpa agama kita bisa kan? Gini, lu buang semua agama lu. Gua mau jadi baik. Bisa? Bisa. Kita buang semua agama kita. Gua mau jadi buruk. Bisa? Bisa. Berarti agama itu hanya mengafirmasi agar kita menjadi lebih baik. Itu udah pastikan. Nah, jadi kayak gini, di antara kan ada polemikus ya. Yang dia murtad kembali tuh. Paham nggak maksudnya? Dia Islam. Dia milih murtad karena mendapati suami ataupun rekan ataupun keluarga yang sifatnya tuh kayak binatang. Dan yang dia salahkan Islamnya. Maksudnya gini, kenapa Anda murtad? Orang Islam semua kayak bersenang gitu. Karena berlaku buruk. Itu ada nggak tanggapan kakak buat orang-orang yang modelan kayak gitu? Saya sih, tanggapan saya pribadi ya. Kalau tanggapan saya pribadi sih, nggak ada itu aja agama ngajarin keburukan, nggak ada. Baik buruknya itu tergantung dari orangnya. Berarti orang yang murtad karena itu bodoh. Orang murtad itu sebenarnya juga banyak sih kenapa orang itu bisa murtad. Satu ya mungkin karena dia kan kalau orang Kristen kan apa-apa kan mengiming dengan uang, uang hadiah, dan lo istilah kata bisa gua angkat. Hidup kan susah nih, lo masuk agama gue, ikut agama gue angkat derajat lo, istilah kata tuh kayak kasih sembako lah tiap bulan, uang lah tiap bulan. Tuh yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau masalah pernikahan, dia nikah sama orang yang Kristen, jatuhnya dia harus mengikuti suami, jadi dia murtad kan. Itu berarti dia nggak, pribadi dia tuh gimana ya, goyah. Jadi dia nggak istiqomah dalam Islam. Berarti kakak udah menubuhkan hati ya. Sekalipun dapat mau nanya. Oke. Sinta udah pernah belum ditawarin? Yang tadi Sinta udah bilang, pernah nggak ada penawaran itu ke Sinta? Ini mohon maaf ya Sinta. Sinta kan dalam keadaan yang Bang Sincan lihat nih yang agak-agak gini. Pernah ada nggak orang itu? Kalau jujur ya cuma Bang Sincan doang yang tahu nih. Sebelum kenal Bang Sincan, sebelum masuk agama, maksudnya sebelum belajar agama Islam yang bener-bener kayak sekarang ini nih, yang ketat kayak gini nih, ada kali 5 atau 6 tahun yang lalu tuh karena nggak punya temen, nggak punya lembaga untuk belajar ngaji, kan nggak tahu nih, saya nggak tahu, pokoknya Islam belajar sendirilah. Ada temen, yuk ikut gue yuk, gini kita ke tante, sebutannya kan tante kalau orang Batak kan, si tante, ngapain? Dia nggak bilang pindah agama, enggak, cuman nanti lo dapet hadiah, dapet duit kan lumayan buat jajan sekolah anak lo, karena kita pikir nggak gimana kan, ayo kita pergi ke sana. Katanya sampai sana itu saya dikasih kertas selembaran, 2 lembar,
doa bacaan itu tuh doa Kristen gitu tuh. Oh. Kalau cuman baca nggak apa-apa lah, kan baca doang kan. Biasanya dalilnya Roma tuh. Tapi nyatanya ini saya suruh baca, ngikutin dia, tapi kata-katanya itu nggak mengenakannya gini loh. Saya keluarkan Nabi Muhammad dalam diri saya, dalam tubuh saya buang. Oh. Gitu, saya langsung kaget. Sugesti. Saya langsung kaget, syok, kok lo kok begini, itu kan. Nah, tadi saya mau bilang nggak mau, gua nggak mau ikutan gitu kan, karena udah banyak keliling banyak orang. Akhirnya udah saya bilang dalam hati, ya Allah saya berdosa. Tapi udah kepalang tanggung, ngomong kasar tuh udah banyak orang. Kalau saya bilang nggak mau tante, karena kan saya takutnya dia bully atau gimana kan, kita nggak tahu kan. Masa lu nggak mau? Akhirnya saya ikutin tuh, tapi saya ngomong dulu, ya Allah maafin saya gini-gini, ngomong tuh udah gitu. Berdoanya kebanyakan yang dia omongin saya nggak ngikutin, tapi kalau nggak saya ngikutin dia marah-marah, ikuti doa saya gitu kan. Terus saya ulangin sambil gemeter, tuh saya ikutin. Memang gemeter karena mendapati Roh Kudus yang masuk atau karena bersalah? Karena ketakutan, karena salah. Saya bersalah. Oh, bersalah di depan ya, Allah. Bersalah. Kadang orang kan, wah ini Roh Kudus sudah masuk, aku gemeter. Itu ternyata masukan setan itu. Oke, lanjut. Udah tuh pas gitu benar, pulangnya dapat amplop 200.000 sama makanan, sama obat-obatan kayak minyak kayu putih. Dia itu kalau nggak salah per 2 bulan. Per 2 bulan besoknya saya nggak mau ikutan dengan alasan saya diajak teman datang lagi kan, lu ikut nggak gini, aduh gue nggak bisa ikutan, itu dosa. Dia bilang itu dosa, gue agama gue udah Islam, kalau kayak begini sama aja orang nggak punya agama, kesana kesini gue nggak mau, saya gituin kan. Terus dapat uang ya kan? Sayang lu tuh dapat uang, gimana. Terus saya bilang masalah uang mah gue serahin sama Allah, gituin kan. Insya Allah kalau memang gede rezeki gue pasti duit datang sendiri, kayak gituin. Lu gini pokoknya ngoceh-ngoceh tuh. Ya udah kalau mau pergi aja, gue nggak pergi, saya bilang gitu. Udah sampai sekarang mungkin mereka masih, tapi saya udah sekali doang stop. Saya sadar, saya langsung sholat tobat. Mantap. Berarti bukan uang lu yang gua butuh, itu pun gua perginya karena kecelakaan doang. Artinya kecelakaan terpaksa pergi. Pengen tahu ternyata kalau cuma dikasih kertas untuk baca-baca wajar lah. Cuman mau tahu kan, kepo, belajar. Maksudnya ini apa sih? Ternyata suruh ngikutin doa dia. Doa dianya pun seperti itu. Kalau nggak membawa-bawa Nabi Muhammad atau nggak membawa-bawa apa, oke lah. Oh, maksudnya Roh Kudus kalau kita masih di hati ada Nabi Muhammad, Roh Kudusnya agak takut masuknya. Oh, mak ada Nabi Muhammad di hatinya gitu. Kata-katanya seperti apa Nabi Muhammad itu? Tentang Nabi Muhammad itu kata-katanya masih ingat nggak kamu? Ya cuma gitu doang. Maksudnya Tuhan, dia bilangnya kan kalau kita kan Allah, dia Allah. Tuhan Allah hadir ke Putra dan Roh Kudus, hadirkanlah Tuhan Allah dalam diriku. Buanglah jauh-jauh Muhammad dalam diriku. Gitu. Oh, berarti kalau ada Nabi Muhammad itu Bapak, Putra, Roh Kudus takut 3 lawan 1 loh. Ya, 3 lawan 1. Umat harus dibuang dulu tuh yang di hatinya tuh. Oh, makanya difirmanin tuh. Itu singkirkan dulu yang di hatinya itu, bahaya tuh, kami nggak bisa masuk ini, nggak terbuka jalan tuh. Singkirkan. Pokoknya setiap doa begitu. Jadi, gitu ya. Maksudnya udah ngomong nih, ngulang lagi gitu kan. Akhirnya saya ikutin udah selesai sampai besoknya saya udah nggak ngikutin lagi. Berarti 3 kodrat Tuhan nggak sanggup lawan 1 kodrat manusia yang ada di hati KKL, luar biasa. Nah terus uangnya yang udah lu dapet, lu makan apa kagak? Uangnya masukin ke itu. Kemana? Masukin ke musola udah semuanya, kata anak-anak kok emang nggak dipakai sama ini uang haram, ini kan kita dapat uang ini karena kita menghina Nabi Muhammad. Enggak lah, udah masukin aja nanti. Enggak, kenapa nggak masukin kotak amal gereja? Nggak ada kotak amal gereja lu? Ya gereja jauh dari sini. Kan mau arah pulang, musola depan. Enggak, misalnya dikasih nih ambil balik gitu. Ada Man, gua mau nanya sama lu. Kalau uang kayak begitu itu bisa dipakai sama dia. Itu sebenarnya gini, itu masuk ke dalam klasifikasi syubhat ya. Artinya gini, kita dapat uang itu daripada kaum musyrikin. Nah, kalau kita mau bilang halal total, kita nggak tahu itu uang itu dari mana, itu satu. Karena kondisinya itu kalau sedekah ya, sedekah itu nggak meninjau muslim non muslim. Jadi non muslim sedekah ke kita masih bisa terima. Kita mensedekahkan ke mereka dalam artian bantuan sosial, bansos sosial, misalnya kayak ada apa itu namanya,
bencana alam, nah itu boleh nerima. Cuman yang kita nggak tahu ini dari mana. Kan mereka contoh ya, kalau kita memang dilarangnya khamar, dilarangnya babi, dilarang ini. Nah, kalau mereka hasil daripada uang itu bisa jadi itu pajak kan? Ya. Pajak dari penjualan babi misalnya, pajak daripada minuman keras tadi. Ya akhirnya disumbang ke gereja, gereja nyumbang ke kalian. Nah itu yang membuat klasifikasi uang itu kita nggak tahu dari mana. Itu jatuhnya haram. Kita anggap haram lebih baik. Nah, karena kalau udah tingkat kami nanti banyak peninjauan ya. Misalnya kita udah pelajari hukum Islam itu banyak peninjauan. Ya, pokoknya- Satu lagi pertanyaannya nih. Mumpung lagi ngomongin masalah ini. Misalkan kita nih kayak gue nih, gue nyumbang buat gereja misalnya. Itu udah haram. Gue lintas agama. Karena kan misalnya kita yayasan gue lintas agama nih. Gue sumbang ke gereja juga iya, gue sumbang ke masjid juga iya. Haram. Hah? Haram kalau kamu Islam. Ibaratnya nih, Islam itu bukan intoleran. Karena toleransi, kata Allah itu gini dalam Al-Baqarah 224, jangan kamu bawa nama Allah, hanya untuk melakukan kerusuhan, permusuhan, maka ciptakanlah perdamaian. Nah, jadi jangan kamu jadi Islam, akhirnya kamu itu membenci semua orang. Kata Allah itu gini, harga matinya la ilaha illallah. Apa harga matinya la ilaha illallah? Kalau soal ketuhanan, jangan ada bantuan, jangan ada dukungan. Tapi kalau soal kemanusiaan, lu sakit, lu apa agama Buddha? Yuk kita ke rumah sakit. Oh, gua punya rezeki, gua bayarin lu rumah sakit. Boleh. Itu yang boleh. Dalam kemanusiaan Allah wajibkan bahkan kalau dalam kemanusiaan. Kalau kemanusiaan ya. Karena awal aja Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Rahman kasih sayang Allah bahkan kepada yang tidak menyembahnya. Rahman. Rahim baru terkhusus kepada orang yang menyembahnya. Oh, Gitu. lewat aja. Nah, Badak bercula dua. itu yang dinamakan. Makanya kalau kita dalam kemanusiaan, misalnya ada tetangga yang non muslim, berbuat baik kayak biasa, share makanan, saling makan dan semuanya, ngobrol ya kan, Apa ya? gibah. Kemanusiaan berarti ya? Kemanusiaan, tapi dalam hal ketuhanan, bantulah gereja kami. Oh, nggak bisa. Berarti misalnya gua nyumbang orang-orang tua jompo yang ada yang Dalam hal apa? Karena Islam itu inama amalu binniyat selanjutnya. Karena apa? Yang Kristen. niatnya nolong dia. Nah, di panti asuhan. Tujuannya apa? Biar dia punya makan. Iya. Biar fasilitas apa itu. Nggak apa-apa. Boleh berarti ya. Bukan dalam hal penyebaran agama. Oh, bukan. Nah, Berarti yang kalau Kristen itu jatuhnya menyebarkan agama. nah itu dia. Kalau Islam membatasi, kalau penyebaran agama jangan. Kayak contoh apa namanya itu dalam hal penyebaran agama kayak tadi ya. Kayak sekarang ya faktanya. Kristen marah kita nggak ucapin selamat Natal. Sekarang kita balik. Kalau kita nggak diucapin selama Idul Fitri sama orang Kristen, marah nggak kita? Enggak lah. Biasa aja kan? I don't care. Biasa aja kan? Menunjukkan faktor baper aja sebenarnya. Karena apa? Soal agama milik pribadi. Tapi soal manusia, mari kita berbuat bakti dan saling baik kan. Nah itu dia Jadi sebenarnya. jatuhnya agamamu, agamaku. Mm-mm. Kecuali dia dalam musibah, kita wajib bantu dia. Wajib bantu. Kamu sekarang pinter banget belajar. Oh gimana pinter. sih kamu? Ustazah nih. Nah sampai mana tadi? Banyak hal yang mukul. Oh berarti gitu ya. Berarti awalnya tadi ada ke gereja, yang kemudian di gereja itu mengajarkan yang seperti itu ya. Dapat satu lagi gue mau nanya. Kenapa ente kagak suka sama Buddha? Sama agama Buddha? Sebenarnya kan di Buddha. Bukan kagak suka, kenapa tidak tetap? Nggak boleh bilang kagak suka. Iya kan? Maksudnya Dengan kenapa dia. tidak tetap di agama asal? Kenapa? Jarang ibadah kan? Oh, dia. Bukan jarang ibadah, maksudnya gini. Ingat ya, Buddha tuh ada penyucian kayak bante-bante itu kan ada yang dia foto ini, ya kan? Itu mereka tuh emang udah menyatu dengan alam. Ya, Kenapa coba? Kenapa lu nggak suka? alasannya. Ah. Alasannya Jujur aja nggak apa-apa. jujur. Alasannya tuh satu, kalau ke wihara itu gue mau nyari, istilah kata kalau mau menghadap Tuhan Allah itu mau nyari ketenangan dalam batin. Gue mau nangis, mau ini, mau itu, tapi di situ nggak bisa karena rame, karena banyak hiyo, jadi perih. Hiyo itu apa? Hiyo itu dupa Lilin. batang. Jadi kalau asap tuh kena mata perih gitu. Perih. Oh. Itu trik sebenarnya biar cepat nangis. Itu kan namanya nangis dipaksain, bukan nangis dalam hati itu. Oh, nangis Itu. karena dupa. Oke. Kedua, patung, kan katanya patung ini kan ada patung Buddha Gotama, ada patung Dewi Kuan Im, ada patung Budanya juga banyak, bukan Buddha Gotama doang, ada Buddha Culai, ada Buddha Gotama, terus ada Buddha
kepala 3, pokoknya banyak deh tuh yang saya bingungin. Tapi anehnya Tuhan cuman Tuhan yang maha kuasa. Kan kalau kita kan Allah. Oh, berarti ini penjaga-penjaga doang. Ya kayak maksudnya pilar-pilar daripada ketuhanan doang nih kayak gitu. nabi-nabi dan rasul-rasulnya deh, saya nggak tahu deh. Tapi kalau dewa, gitu. dia punya kuasa sendiri, Kuan Yin dan semua kan. Nah, udah yang saya pikirin kok maksudnya di Kristen itu dijelaskan ya kan, patung maksudnya jangan menyembah berhala. Sedang kayaknya kan jatuhnya gue nyembah Kok di Kristen, patung. di Islam bilang jangan. Kalau kata Allah tuh gini, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang kamu sembah selain Allah itu berhala. Itu Arti dia. berhala, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Patung tuh ngomong nggak? Aku Tuhan, enggak kan? Enggak, iya. Enggak. Tapi siapa yang menuhan? Kenapa dia jadi Tuhan? Karena dituhankan. Ada yang bilang ini Tuhan kan gitu. Dituhankan oleh orang-orang sendiri itu. Nah, ya udah, karena saya pikir patung itu kan tadinya kosong, dibentuk oleh manusia. Mau dari kayu, mau dari porselen, mau dari marmer, dibentuk sama manusia. Berarti jatuhnya gue menghormati manusia dong. Bukan patung, bukan Tuhan. Dan lagi juga patungnya itu kosong. Kalau misalkan katanya ada isinya. Saya yakin itu isinya setan. Bukan siapa setan. Karena kan setan itu menyerupai tempat yang menyerupai seseorang. Terus kosong. Jadi saya yakin udah dah. Ya kan? Nah, kalau ada isinya pernah nggak patung tuh tiba-tiba yang kayak gini, tiba-tiba gerak gini? Nggak ada. Enggak lah. Oh, nggak gerak. Gini terus gitu. Ya, serem juga lah kalau bergerak gitu. Cuman yang saya anehin, Ya berarti ngapain serem kalau dia gerak? Oh, berarti benar. tapi ribetnya gini, kalau dalam agama Buddha itu tuh dia ada kayak 2 minggu sekali tuh harus sembahyang. Jadi orang yang udah mati itu kita sediain makanan, minuman. Oh, kayak sajen. Ya, Oh, gitu. jadi katanya biar mama nih masih seperti itu. Nanti jangan lupa ya jam segini lo sembayangin bapak lu. Waduh, nggak bisa, udah nggak bisa pegang begituan gitu kan, ngomong gitu, nggak bisa pegang begituan. Emang kenapa ya, orang udah nggak bisa, masa orang mati mau dikasih makan? Dia juga lagi mikirin amal ibadah dia. Gua masih Itu pas udah Islam ngomong tuh. Ngomong yang kayak gini nih versi pas udah Islam. Iya iyalah udah Islam lah. Kan udah nggak boleh megang hiu lagi kan. Sedangkan mama menyuruh nanti sore sembayangin bapak lu, kasih makan, kasih biskuit, kasih kopi. Gitu. Suruh ngopi bapak. Saya adu mulut. Maksudnya gini, ngapain sih mah dikasih begitu? Itu yang makan bukan papi tapi setan. Kenapa lu bilang setan? Lu ngatain bapak lu setan dong? Terus sekarang gimana dia mau makan minum, dia aja di sana kan kita nggak tahu kondisi dia seperti apa. Apakah dia lagi nangis merenungi nasib dia, apakah dia lagi dihukum di neraka, kan kita nggak tahu, kan? Terus Lu doain babe lu masuk neraka ya? akhirnya dia malah marah-marah. Yaudah, katanya ribet urusan sama lu, katanya kan. Udah sana, gitu. Akhirnya dia sendiri yang sembahyang, ya kan? Masalah, ya kan? Maksudnya kita ngikutin, kita dosa, kita nggak ngikutin, kita durhaka. Tapi orang tua Enggak ada, enggak, no. bener enggak? Durhaka itu tahu nggak konsekuensinya? Durhaka terhadap orang tua. Gini versi ya, kalau dalam Islam ya, jangan salah. Di Islam itu gini. Kalau kamu sebelum beragama Islam udah baik sama orang tua, setelah Islam harus lebih baik, bukan downgrade ke bawah, tapi up level ke atas, harus lebih baik. Harus menunjukkan Islam sejati itu gimana. Maksudnya, berbakti itu gimana? Nak, pulanglah, mama rindu, pulang. Emang pulang, saya diapain juga pulang. Nak, cuci piring, cuci. Nah, yuk nyetrika, ayo. Berarti itu masih, setelah kata masih level aman lah ya. Nah, kemanusiaan yang tadi kita bilang. Tapi kita bilang, mak, sholatin bapak lu nih, kasih sajiannya, kasih biskuit. Nama biasa bapak lu suka rokok surya tuh kasih. Itu nggak boleh dalam hal keagamaan, itu yang nggak boleh diinjak lagi gitu. Yang nggak boleh disentuh lagi itu dalam hal keagamaan. Jatuhnya ya. Itu udah benar. Nah, jadi jangan istilah durhaka saat kamu membantah disuruh tadi tuh bakar dupa dan sembahyang tuh. Ini kan bentar lagi mau Imlek nih. Nah, ini kan. Saya maksudnya bantuin masak boleh dong. Ya boleh, tapi jangan Tapi masak nggak boleh babi. makan kan? Oh, bantuin masak babi. Kagak lah, babi mah nggak ikut-ikutan sih. Maksudnya gini loh. Bantuin masak doang, nggak apa-apa. Jadi mama juga pikirannya gini, kayak 50%, 50% anak gue, cucu gue udah Islam. 50% masih mengharapkan saya.
Jadi kalau misalkan saya lagi Berarti sholat, rencana nanti imlek pulang. ya karena istilah kata udah ini apa tradisi kan. Ya udah pulang bertamu. Jadi kita niat di hati bukan aku pulang karena imlek. Jangan pulang. Aku mau ketemu mama aku. Nah sampai ketemu sama mama, ya udah cerita. Nah masain ya udah masain dalam niat hati memasak itu karena apa? Memasak karena membantu, bukan memasak membantu meringankan perayaan Imlek, bukan. Terus kalau misalkan kita ke kuburan papa gimana nih? Soal ke kuburan itu ikhtilaf ulama ya. Tapi intinya kalau datang hanya mengunjungi karena ibaratnya gini. Kita jangan klaim. Ini kalau aku mau bahas hadisnya panjang mungkin ya. Ada beberapa taksisan hadis masalah mengunjungi kuburan kaum musyrikin itu panjang kalau aku mau bilang itu. Kesimpulannya aja, datangin jangan doain. Jadi kita istilah kata bersikap hormat Ngomong aja, misalnya kangen ya, papa gini aku udah datang jadi ya, Pak. cuma Gitu. ngajak bicara aja nggak masalah ya, gitu ya. Nggak usah ikutan sembahyang apa segala Nggak usah. Daman, berarti doa anak yang soleh udah nggak kepake lagi tuh. Udah kepake lah, itu udah di luar. Terus kalau saya Udah kan sholat musyrikin nih, itu. mau doain papa, Nggak bisa. nggak bisa nggak nyampe Nggak ke bisa. sana ya. Karena ibaratnya tuh gini, Walaupun bilang bin fulan apa segala macam nggak akan ada, nyampe. nggak masuk. Tapi kenapa di ustadz lain bilangnya nyampe katanya? Ibaratnya kita cuma boleh bilang ke Allah, ya Allah aku sayang ayah aku, itu nggak apa-apa. Tapi kita soal keampunan, Allah aja udah bilang gini, apa namanya itu kayak ini kita balik, tahu nggak? Sebenarnya logikanya itu gini, kakak misalnya punya seorang ibu, udah punya seorang ibu kakak yang kakak tahu orang dermawan, orang baik hati, orang yang sangat luar biasa. Itu ibu kakak. Tiba-tiba ada 8 orang yang bilang ibu kakak ini, mohon maaf, bisa PSK. Ada yang bilang ibu kakak ini pembegal. Ada yang bilang ibu kakak ini orang jahat. Ada yang bilang ibu kakak ini pencuri misalnya. Kakak mau baik hati kepada mereka dan mendoakan semoga ya. Masih mau? Ya enggak lah. Enggak, itu satu. Karena apa? Apa yang mereka katakan itu fitnah kan? Sesuai. Nah sekarang Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha segalanya, difitnah jadi patung, difitnah punya anak, difitnah seperti ini, difitnah oleh otak manusia. Kenapa ibu kakak aja kakak bisa marah dan intoleran kepada mereka karena memfitnah ibu kakak? Ini Tuhan loh, nafas kakak dari dia, kehidupan kakak dari dia, segala nasib kakak ditinjau oleh dia, takdir kakak ditulis oleh dia. Kenapa hari ini kakak nggak juga bersikukuh? Wah, mohon maaf soal kamu ayahku. Ya udah, aku sayang kamu ayah. Aku mencintaimu ayah. Terima kasih udah melahirkanku. Hingga akhirnya aku menemukan Allah. Tapi kalau soal meminta ampunan seperti kita bilang tadi, karena kita kurang terwujud rasa sayang ke Tuhan aja. Coba terwujud rasa sayang ke Tuhan, layaknya kita sayang ke ibu kita tadi. Ada orang nyembah misalnya apa? Nyembah kursi. Kenapa ini Tuhan? Nah, ini Tuhanku tuh. Woi, kenapa lu? Pasti kita akan ini. Udah. Sekarang ada iming-iming apa template-nya, toleransi. Itu yang membuat kita ya udahlah, lu nyembah aku ya nyembahlah. Tapi kalau template itu hilang, lu kenapa fitnah Tuhan kayak gini lo? Dari mana lu tahu Tuhan kayak gini? Katanya Tuhan itu maha kuat. Kenapa lu fitnah dia jadi lemah? Pasti sama seperti kayak, kenapa lu bilang ibu gua PSK? Kenapa paling datang lu labrak, lu datang lu jambak kalau bisa ya kan? Sama juga tadi sesosok Tuhan yang maha luar biasa, maha hebat, maha segalanya, difitnah jadi lemah. Itulah yang membuat intoleran dalam hal ibadah. Soal bilang ke Allah, ya Allah aku menyayangi ibuku, silakan. Ya Allah aku menyayangi bapakku, ya silakan. Aku cinta banget sama dia, silakan. Oh, jadi selain dari itu istilah kata kita udah nggak bisa gitu ya. Nah, dan soal memohon ampunan pun itu ikhtilaf lagi para ulama. Artinya gini, fauzus sa'idi indahu fil adali kazasyaqiyun sumalam yantakili. Itu kata Allah. Artinya kelapangan, artinya kelepasan, kebaikan, keindahan, ataupun surganya seseorang, indahu fil azali, itu dalam azali Allah dan rahasia Allah. Kaza syaqiyun sumalam yantakili. Artinya dan juga keburukan orang, keazaban orang, kemurkaan untuk orang itu ada dalam ilmu Allah. Kita manusia nggak berhak mengklaim. Nah, bahkan Allah di situ kan, kalau dari pembahasan para ulama, cuma ingin mengingatkan kita jangan klaim orang ini buruk. Jadi tinggal bilang ya Allah aku sayang bapakku udah. Soal surga dan neraka urusan Allah. Nah, kenapa pengampunan itu kita nggak boleh minta? Yang pertama dia mendurhakai Allah. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, soal surga dan neraka dia biar urusan Allah. Itu kesimpulannya.
Nah, Daman, misalnya kayak bapaknya dia, dia itu mempercayai Buddha itu karena dia memang nggak ada pelajaran yang masuk ke dia tentang Islam dan dia nggak dapat hidayah tentang Islam. Wah, ini gini. Nah, berarti bapak, mama ini siapa tahu nanti tertonton kan? Ada satu pesan nggak? Coba tunjukkan satu pesan. Kenapa? Bilang nih, mama, ya, misalnya ngomong ya, andai kan mama nonton video ini, misalnya kan, andai kan mama nonton video ini, apa pesan yang kakakmu sampaikan dan kenapa harus Islam? Padahal udah dilihat sendiri, padahal udah dilihat sendiri. Kakak dengan yang seperti ini, alhamdulillah ya Allah titipkan hamba-hamba seperti kami yang masih peduli dan semuanya kan. Nah, ada nggak pesan, mah aku dalam kayak gini aja, aku masih berusaha agar mama itu bisa sama-sama dengan aku. Jadi biar ada pesan buat mama. Ada kesan gitu buat mama. Pesan buat mama. Iya. Mama, kenapa harus Islam loh, Ma? Gitu. Ngomong ke kamera, kenapa mama harus masuk Islam? Karena gini, dengan mama Islam, mama nanti tiada. Kakak bisa ke kuburannya. Kakak bisa doain dia. Kakak bisa curhat sama Allah tuh, minta ke yang Maha Kuasa itu agar diampuninya dia. Udah aman. Jangan sampai ini ya udah untuk papa udah skip. Untuk mama jangan skip. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, Oke, coba ngomong. Mudah-mudahan mamanya nonton ya. kamar mandi dulu. Ayo langsung ngomong aja dibiarin. Ya, biar beliau yang ngomong. Ayo, oke, coba ngomong ke mama. Untuk mama, ayo Ma kita masuk Islam, Ma. Karena Islam itu indah baik, Ma. Karena hanya orang-orang Islam yang bisa masuk surga. Hanya orang-orang Islam yang nanti bisa ketemu lagi di padang mahsyar, Ma. Ma, kita nggak mau mama begini terus. Kita nggak mau di saat nanti kita nggak akan ketemu lagi, Ma. Entah udah cukup kehilangan papi. Kita nggak mau kehilangan mami lagi, Ma. Ayo kita sama-sama masuk Islam. Kita belajar sama-sama. Itu pesan kita buat mama. Tinggalin dunia. Karena dunia cuma sementara. Akhirat selamanya. Mama harap mama lihat entah sesusah-susah apapun tak di sini. Enggak ada laki, ditinggalin laki dalam keadaan Islam sama anak-anak. Tapi entah tetap di Islam. Karena apa? Ini yang benar. Karena cuma Islam, orang Islam yang bisa masuk ke surga, mah bukan neraka. Walaupun kita nanti di neraka itu kita akan dicuci, tapi ujung-ujungnya kita akan masuk surga semuanya, mah. Itu belum tentu. Mama harap mama ikut entah tinggalin itu semua dunia, mah. Mama udah tua. Ayo kita sama-sama, mah. Udah itu aja. Nah, itu ya teman-teman ya pesan beliau kepada mama. Karena ibaratnya ada cuma Islam yang bisa masuk surga. Kenapa? Seperti yang tadi kita bilang. Tuhan yang Maha Kuat tadi. Agama mana yang kira-kira memikirkan Tuhan ini sedetail apapun tanpa satu titik kelemahan? Cuma Islam. Ya, sedangkan agama lain ada Tuhan masuk ke dalam patung, ada ini dan gitu dan semuanya dikonsepsikan daripada akal manusia dan itu menjadi Tuhan. Sekarang seperti saya bilang tadi, layaknya seorang ibu Anda ada 8 orang, 1 orang mengatakan Anda baik, 8 orang mengatakan Anda buruk, tetap ibu Anda akan berbaik hati kepada yang tahu tentang siapa dirinya. Sama juga seperti Allah. Sekarang hebatnya di Islam, yang tadinya terpisah di dunia nanti akhirat akan bertemu lagi, sesurga bareng, ya kan, sesurga bareng, Bisa kumpul di lagi. Rumah yang bagus, yang bareng-bareng sama mamanya. Nah, Daman, kasih tahu Sinta doa apa yang terbaik buat Sinta untuk mamahnya, agar mamahnya itu bisa mendapatkan hidayah, walaupun hidayah itu dari Allah. Kalau kita mau yang dilarang kita meminta ampunan, yang dianjurkan kita meminta hidayah. Nah, paham maksudnya? Seperti apa doanya, Daman? Nah, karena gini, kalau ajarin bahasa Arab panjang. Bahasa Indonesia kan tinggal berdoa, ya Allah. Nanti aku tuliskan, ya muahwilal ahwal hawil halana ila sanil ahwal, itu maksudnya wahai yang membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hatinya ibuku kepada hal yang lebih baik, yaitu dalam menyembahmu. Udah, sekarang gini Kak. Kakak milik siapa? Maksudnya? Ini kakak ini milik siapa?
Milik Allah. Milik Allah. Mama milik siapa? Allah lah. Oke, hati kakak milik siapa? Hati Nah, milik Allah. hati mama Allah. berarti semuanya milik Allah kan? Dah, jadi jangan targeting mamanya, coba targeting Allahnya. Ketika targeting Allah, ya Allah mamaku milikmu. Ya Allah hati mamaku juga milikmu. Maka tolong ya, balikkan hatinya untuk kembali menerimamu. Aku ingin bersamanya sesurga bersamanya. Gitu. Jadi kalau misalkan papa udah gak bisa berarti karena dia meninggal dalam keadaan Buddha. Cukuplah meyakini papamu orang baik. Gitu jawabannya. Nah, Allah yang punya kuasa udah. kita nggak ada yang tahu karena gini ya. Ini nih aku bawa satu ayat. Apa itu Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka. Dan semuanya akan kekal. Illa masya'a rabbuk, itu paling keren dari kata-kata itu. Kalau kita pelajari tafsir. Illa masya'a rabbuk. Artinya kecuali apa yang akan dikehendaki oleh Allah. Artinya di situ hebatnya daripada ayat itu kan kita mengklaim gini, ya, ini klaim kita ya, ini versi tafsir nanti saya jelaskan. Apa yang kita klaim? Kita klaim bahwa ini yang Muslim ke surga, yang non Muslim ke neraka, dan ini abadi selamanya. Dalam versi kita. Allah mau balik bisa nggak? Artinya mau balik apa? Mau yang kafir ke surga, yang Muslim neraka bisa nggak? Pasti bisa. Karena dia Tuhan. Bisa. Tapi Allah al-adil. Dia yang paling adil, yang baik kepada yang baik, kepada yang buruk kepada yang buruk. Nggak mungkin Tuhan itu akan berlaku tidak adil. Oke. Selanjutnya sampai kekal, dia bilang. Nah, di surga itu sampai kekal illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhan berkehendak lain katanya. Artinya kekal itu gimana? Sama kayak kekalnya Allah dong. Paham nggak maksudnya? Ya. Allah kekal berarti surga neraka, sama kayak kekalnya Allah. Ya. Tapi Allah tidak lupa sisipkan illa masya'a rabbuk. Kalau aku mau binasakan masih bisa, paham nggak maksudnya? Ini surga, kalau aku mau binasakan masih bisa. Artinya gini, ini kekal, itu yang kalian tahu. Kalau aku berencana lain, membinasakan surga ini dan kalian semua nggak ada lagi, bisa nggak? Dan ku buat bumi baru, masih bisa. Bisa. Nah, artinya itu hak kebebasan pada Tuhan, termasuk yang tadi dibilang. Kenapa nggak boleh mengklaim orang itu, wah kafir, ya, nggak boleh kita, apa namanya itu, saat kamu punya papa dan kamu tahu dia baik, tinggal bilang ke Tuhan, ya Allah papaku orang baik. Artinya kita nggak ada yang tahu kan di sana. Intinya jangan menebak sesuatu yang kita belum tahu di sana. Makanya para ulama menjabarkan fauzul sa'idi indahu fil azali kaza syaqiyun summa la yamintakili. Masalah surga nerakanya Allah, urusan Allah bukan urusan lu. Lu urusannya, oh dia non muslim, anggap aja dia baik, udah kelar. Soal surga neraka urusan Allah. Karena masih ada persentase bisa jadi, bahkan ya ini pendapat naif tapi kita bawa aja. Bahkan nanti kalau seandainya nanti gini Kak, perbedaannya. Ini kita masih nafsu manusia duniawi ya, nafsu duniawi kan, dimana kakak pasti pengen dong sesurga sama bapak ya kan, pengen dong sesurga sama ibu ya kan, itu udah pasti manusiawi. Tapi tahu nggak Kak, konsep daripada surga itu mun'aim. Arti mun'im tempat mengambil nikmat. Arti tempat mengambil nikmat, kakak masuk ke dalam surga itu segala perasaan yang tidak nikmat Allah buangkan, termasuk rasa kekhawatiran. Kakak nih, misalnya ada orang tua diazab neraka, pasti dong kalau pikiran dunia, ya Allah nggak mau dong di surga, kasihan bapak gini kan. Tapi konsep daripada surga mun'im, begitu masuk pintu surga, rasa kekhawatiran itu hilang. Jadi nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Sekarang tidak nyamannya karena seperti itu. Nah, jadi kalau pesannya buat mama tadi, ayolah mah, selagi aku masih punya kesadaran manusiawi, menginginkan kita merasakan mun'im tersebut, nikmat tersebut tanpa rasa satu titik pun kekhawatiran, kita bisa bersama di sana, ayolah sama-sama. Atau mama pengen tahu Islam lebih banyak, kenapa aku memilih Islam, mungkin dalam rangka nanti ya kita bertemu di Imlek ya, kita duduk. Karena gini ya, tunggu, selama ini saya belum tanya gini, mama kadang membuka jalur diskusi nggak? Misalnya jalur diskusi gini, bisa nggak kalau diomongin agama sama Oma? Dulu kamu. Ini bukan saya yang mau ngomong sama dia. Waktu saya masuk Islam, saya ditentang. Oh, ditentang. Ditentang apa ditantang? Tentang lah. Oh, ditentang. Ditentangnya, dia bilangnya gini, mau jadi apa lu di Islam? Lu nggak lihat tuh, Islam kebanyakan teroris, orang jahat semua. Oke, saya bilang tadi Kak. Iya, itu dia. Ya kan, kalau pendetanya memperkaos biarawati, bukan Kristen yang salah, pendeta yang salah ya kan? Terus saya bilang,
Enggak semuanya kayak gitu kata saya bilang. Itu mungkin orangnya aja lagi salah kata tuh yang berbuat salah, tapi agamanya nggak salah. Agamanya itu mengajarkan, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Saya bilang kan, masalah dia jadi teroris atau enggak itu balik lagi ke dia. Dengan alasan agama nggak bisa dijadiin alasan. Saya bilang gitu. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, kan terus dia bilang, ya terus lo mau jadi apa di Islam, ya kan? Lo nggak tahu Islam itu, lo lihat orang Islam, gak ada orang Islam yang kaya begini begitu. Lo begitu dia ngomongnya dah, ya kan? Terus saya tetap enggak. Kalau saya nggak masuk Islam, terus saya harus gimana? Tetap di Buddha. Saya udah nggak serak sama Buddha. Kristen juga enggak ada. Tunggu, dikit. Lihat tuh orang Islam nggak ada yang kaya dan ini dan semuanya gitu kan. Sekarang gini, emang karena agama orang kaya itu juga harus tanya kan. Maksudnya gini, misalnya dibilang, lihat tuh orang Buddha kaya. Bill Gates bukan Buddha, kaya, ya kan? Untuk menunjukkan apa? Faktor agama itu nggak ada urusan sama ekonomi, sosial, nggak ada urusan. Ya, betul. Agama itu hanya menstigma kita jadi jauh lebih baik. Tapi memang pandangannya memang seperti itu. Islam itu memang orangnya nggak jarang yang kaya, ada lah banyak orang yang kaya, yang miskin. Itu orang Islam itu miskin itu stigma yang masyarakat dibuat sama masyarakat dan dilihat juga. Tantang aja nanti tantang aja di hari akhirat nanti kita lihat siapa yang jauh lebih kaya, itu aja ya kan. Ya. Nah, akhirnya saya masuk Islam sendiri. Saya tanpa, karena kan saya udah ngomong setuju atau nggak setuju itu kan urusan saya, karena kan saya udah dewasa kan. Akhirnya saya masuk Islam. Saya belajar sendiri. Waktu itu belum kenal sama suami, belajar sendiri. Saya belajar sendiri tuh, tapi saya belum berani pulang ke rumah. Di saat saya udah masuk Islam itu belum berani pulang ke Rangkas. Saya kerja di toko HP di Roxy. Saya ngekos di situ sambil saya belajar. Saya sholat sendiri, sholat sambil megang satu buku gerakan sholat. Oh iya. Nah terus dapat Nggak gini. Saya tadi mau ngejar gini. Belum pernah ngomong sama mama itu dengan versi kepala dingin ya. Selalunya kalau bahas agama itu nada tinggi gitu ya. Paling saya kalau misalkan kayak ada misalkan kayak orang meninggal atau apa, saya bahas dengan versi agama saya yang saya tahu. Enggak, maksudnya gini. Alangkah baik ya satu saat mama mau ngebuka hati, ngomong aja, tapi versi kepala dingin. Ngomong aja, kenapa nak kamu harus Islam? Nah, soal hidayah itu kan kembali kepada Allah. Kayaknya mamanya agak keras. Nah, artinya buang keras itu aja gitu. Jangan keras dulu, kita ngomong dulu soal keimanan kan masing-masing. Nggak maksa kan mama harus Islam, enggak kan? Kalau versi dingin sih, dia orangnya kelotokan. Nggak akan bisa diajak versi dingin. Karena saya ngomongin ngomongin kayak soal kematian, soal ini soal itu yang berhubungan dengan Islam, yang saya tahu itu ilmunya sedikit. Dia langsung bilang gini, "Allah lu so tahu lu, nggak so tahu lu gini gitu." Jadi gitu. Yang tadi lu belajar sholat itu gimana, terusin coba. Yang tadi lu belajar sholat, yang lu beli buku sholat itu gimana tadi? Ya belajar sendiri di kamar kosan itu sholat. Megang satu buku misalkan Allahu Akbar, jadi buku saya pegang Allahu Akbar gitu, terus ngomong Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira kata gitu. Terus bertahun-tahun tuh sampai lepas buku bisa sendiri, wudhu bisa sendiri. Dan saya tanya ke Ustadz, maksudnya dengan cara belajar seperti itu apakah sah sholatnya? Sah. Terus Ustadznya bilang, karena kamu baru belajar ya sah gitu kan. Udah saya terusin, terus saya dapat ketemu nih sama suami nih, ketemu. Nah mama juga nggak setuju. Lo nikah mau Islam gini mau jadi apa lo? Mau jadi orang susah gini. Oh ya pasti stigma jadi lebih parah ya ketika ditinggal suami gini. Dilihat pernah nggak diomongin sama masalah itu kan? Ibaratnya pasti gini, dapat orang Islam. Jadi kenyataan. Nah begitu, setelah dapat orang Islam ternyata kelakuannya kayak dajjal gitu kan, selesai. Terus apa kata mama? Oknum ya. Enggak. Ini emang rata-rata emang ya, kayak gitu. Nggak disetujuin, gini kan. Lu kenapa nih kamu gini gitu kan? Entar gua kenalin. Terus saya bilang, enggak, dia gini baik, gini kan, soalnya baik kan. Iya, early game pasti baik. Udah, manis, nikahlah kita tanpa setuju sih mereka, setuju nggak setuju. Papa nggak bisa datang karena kan papa sakit ini prostat. Oh, prostat. Kena kanker prostat, ya kan. Nggak bisa datang papa, akhirnya pakai wali hakim, nikahlah kita.
2 tahun nikah kita Papa. kembali pulang. Untuk apa papa? Emang nggak bisa pakai papa lagi kan? Kan saya nggak tahu, katanya perempuan itu harus pakai harus Nggak pakai bisa wali non muslim. Oh, gitu. Emang harus wali amda. Lanjut. umur pernikahan 3 tahun punya anak, bawa pulang ke Rangkas. Tapi mama masih lulu gue cuek gitu, cuek. Ke cucu juga cuek ya kan. Nah kan suami mengambil hati nih dengan cara pakai uang. Ayo kan kerja nih, kita sama kerja kan. Ini mami lo mau beli apa, beli nih, ini beli nih. Baik dong, lama-lama kan dia nih mantu baik juga kan, diterimalah. Pas diterima, pas suami kedengeran begitu menghamili perempuan lain di saat saya hamil anak ketiganya yang cowok, kan dia pengen punya anak cowok, saya dapetin tuh cowok kan. Ternyata selang 3 bulan saya melahirkan anak cowok, dia menghamili perempuan lain. Perempuan lain, saya ditinggalin. Terus mama udah speneng tuh, dia kan punya darah tinggi kan, speneng. Ngoceh-ngoceh kan tuh, mau bilang apa, gini. Masih makan tuh Islam gitu ya. Ya kan. Kena Makan kok tuh. kan, nah gitu biasanya gitu. Makan tuh karma lo katanya kan, mau bilang apa sekarang, mau bilang Islam itu baik ya, apa gitu deh kan. Udah tuh ya kan? Itu murka Dewi Kuan Yin buat lu gitu. Enggak. Udah kayak gitu udah. Kata mama udah jangan balikan lagi sama dia, gini kan. Udah, ya udah. Tapi mama masih peduli ya, enggak langsung apa los Ngusir. kontak, udah gitu kan enggak ada ya? Usir gitu. Bukan ngusir, ada yang model, oh lu pindah agama semua los kontak. Paham nggak los kontak? Iya. Nggak dihubungi, lu bodoh amat, mau mati mau hidup. Ya gitu. Tapi tetap peduli sampai sekarang masih peduli beliau, masya Allah. Lu kalau mati jangan nyuruh gua yang nguburin lu, kata dia gitu. Oh, tenang, ada kami. Ya. Ada tambah. Orang Muslim nggak ada yang nggak peduli loh. Kira gimana orang Muslim? Dia ngomongnya gitu. Karena lu kan ditinggalin laki nih. Kan dulu kan katanya susah senengnya lo ditanggung sama laki lo. Kalau lu meninggal, laki lo kan yang ngurusin. Karena laki lo nggak ada nih. Jangan suruh gue sama Enci lo yang ngurusin lo ya, kata lu urus sendiri. Saya bilang ya udah cuma bilang gitu doang. Iya paham. Masya Allah. Tuh. Berat ya. Terjal ya ceritanya nggak, maksudnya gitu kan. Apa ya tadi ada kritisi ya. Makanya saya pesan sama anak. Ini enggak gini aku ngomong sama Bang Ang ya. Ini yang bikin capek ya. Itulah pentingnya. Enggak, dulu dia mau pesan dulu sama anak-anak nih. Oh, Masih pesan. seru nih. Ya, aku masih ya soal anak. Dia mau pesan sama anak-anak. Setelah ini, aku mau tanya gini. Ketika kakak masuk Islam dan anak-anak saat itu kan Buddha ya? Iya. Ya ikutnya. Kenapa harus ikut? Kakak paksa atau mereka memang ikhlas menerima? Saya begini? nggak paksa. Jadi mereka lihat saya sholat, nggak sholat. Saya tanya, lu nggak sembahyang? Ya kan? Nggak sembayang sholat atau sembayang Sembayang ini. dupaan? Oh artinya bebas beragama Ya. dalam. Oke keren. Nah terus Lu gimana? nggak sembahyang? Males lah. Terus lu mau jadi apa udah gede? Kayak gitu. Nggak bertuhan lu gitu ya? Lu mau jadi apa? Manusia itu harus punya pondasinya itu sholat. Ya kan saya gituin nih ke dia. Terus mereka cuma bisa diam. Terus saya bilang, lu orang udah gede, mau anak kecil lagi. Sekarang lu pikir lu mau ikut agama gue, apa mau ikut agama oma lu? Gue nggak ngelarang, nggak ngatur. Oh keren beliau, keren. Kan? Terus dia bilang, kalau aku ikut agama oma, kata dia, nanti aku sama mama makin bisa jauh. Ya, itu terserah. Mereka nggak mau jauh dari mama. Wah, Ya itu mah terserah. Saya balikin lagi, saya gituin kan. Gue mau orangnya demokrat, ya kan terserah lo mau bagaimana terserah. Bukan Golkar. Cuman saya kasih tahu nih, cuman orang Islam yang bisa masuk surga. Selain orang Islam itu nggak akan. Walaupun iya kita namanya manusia pasti punya kesalahan, punya dosa. Tapi kalau kita minta sama Allah diampunin dosanya, insya Allah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka bilang, ya udah mah kita mau masuk Islam, bener nggak? Jangan cuma setengah-setengah, jangan cuma KTP doang, belajar bener-bener. Iya, kata dia. Oke, kita ngajiin. Selama ada bapak itu kita ngajiin. Pas bapaknya pergi, saya kehilangan uang dong, ya kan? Saya kehilangan uang, nggak punya uang. Mereka nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa bayar saya. Nggak bisa bayar, ya udah mereka nggak ngaji, kita ngaji sama-sama, kita baca juz amma sama-sama, karena kita juga semua orang belajar di sini kan. Saya baca juz amma tiap hari 5 ayat, karena jangan suruh mereka langsung baca jeder 30, karena mereka pasti kaget kan.
Oke, kita baca dulu 5 ayat yang ayat pendek-pendek. Kita baca surat yang pendek-pendek. Kita belajar sama-sama. Kan? Oke, belajar. Alhamdulillahnya saya cari sana sini, cari ngaji yang bisa ngajarin online secara gratis. Alhamdulillahnya ada. Belajarlah mereka tuh online secara gratis, ngaji Abata gitu kan. Karena kalau mereka ikut saya ngaji di sana, di sini, akhirnya kan ngeganggu sekolah. Kan mereka juga nanti kecapean kan. Jadi udah mereka belajar secara online, seminggu 2 kali mereka belajar. Kalau saya kan seminggu bisa 3-4 kali belajar kajian sana sini. Masya Allah. Tunggu, mohon maaf ini agak masuk ke dapur sedikit ya. Maksudnya sekarang untuk pemasukan itu dari mana? Pemasukan saya dagang es. Saya kadang dagang es. Kalau ada orang suruh bantuin, saya bantuin. Terus kalau misalkan kan Sunda Kelapa atau masjid, dia itu kalau misalkan ada acara besar yang mengundang orang ratusan, itu saya mualaf dipanggil untuk dagang di sana, buka bazar. Oh, tapi alhamdulillah. Jadi kalau khusus mualaf itu free, nggak bayar admin. Tapi kalau selain mualaf, mereka harus bayar. Oh, Masya Allah. Oke. Terus kalau untuk sehari-hari kan, saya nggak munafik ya. Ini Bang Sinta, saya nggak munafik nih. Kalau untuk sehari-hari ini, kalau misalkan kajian semua kajian saya datengin, karena kan kajian itu kan ada yang ngasih uang transport, ya kan, datengin, karena lumayan, cuman ongkos 20.000 bisa dapat 100.000, kan bisa buat perpanjang hari sampai 3 hari gitu, kayak gitu. Ya benar. Itu kalau misalkan nggak dapet, ya udah kita ambil ilmunya aja, ya kan, sama-sama pahala juga kan, gitu. Oke, berarti punya harapan nggak ini anak-anak bisa suatu saat dapat ilmu agama yang mumpuni gitu? Kenapa? Punya harapan nggak anak-anak? Misalnya kayak pengen deh nyantrenin suatu saat, pengen deh suatu saat itu mereka itu. Kalau untuk nyantrenin, saya pengen, cuman kayaknya anak-anak nggak akan mau karena anak kan perempuan. Ini pada perempuan semua. Ini perempuan semua nih? Ya. Cowok 1. Kayak emang jadi apa yang jadi masalah? Apa? Udah. Oke. Udahlah kalau kayak gitu ya teman-teman ya, kita udah mendengar kisah panjang yang sangat luar biasa dari kakak Sinta ya. Ya buat teman-teman yang kira-kira ya kita apa itu al mu'minu kal jasadil wahid. Orang beriman itu kepada Allah kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Seperti layaknya tubuh, apabila ada yang sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Tidak mungkin saat lidahmu sakit hingga tubuhmu yang lain tidak merasakan bahwa adanya kamu malas makan, dan banyak hal yang membuat asupan gizi itu tidak bisa tersalur. Nah itulah. Jadi saat kita udah melihat saudara kita yang mukmin seperti ini, udah beriman kepada Allah, andaikan kita punya solidaritas daripada kita untuk membantu beliau, boleh ya, daripada lembaga mu'alaf. Lembaga mu'alaf apa kok? Ini aku nggak ngerti. Apa? Lembaga mu'alaf apa? Kalau seandainya kan? Kalau ada api. Oh iya, Arimate juga. Oke, boleh dari Arimatea, boleh daripada APII yang nanti akan dicantumkan di bawah. Ya oke, terima kasih banyak. Ini bukan api punya loh, tapi ya udahlah. Ya udah apa? Enggak apa-apa, nanti bisa di-cut, bisa diomongin. Makanya lu ngomongin ini, tutup nih, ini tutup nih juga, ditutup. Nggak usah, aku nggak mau. Enggak mau deh. Lagi nggak pengen. Nggak pengen. Ya udah aku itu aja. Oke, terima kasih banyak. Udah, Bang Sican tutup dulu. Ya beginilah kondisi dari pintu saudara kita Sinta ya, yang mau kemudian menginfakkan hartanya. Nah, untuk membantu saudari kita Sinta, boleh langsung di rekening yang tertera di bawah. Nah, terima kasih banyak, jazakallah. Semoga bermanfaat untuk kakak Sintanya sendiri ya. Ya bisa ditempel doang kan, kok nggak mungkin. Itu 2 jutaan. Bisa jadi sama kusen, Sob. Kok di Jakarta semua mahal ya?